Hai Sobat Adiaksa, Aparungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Robi. Saya Dia. Selamat datang kembali di podcast kami, Podcast Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Nah, Sobat Adiaksa, kejaksaan tidak hanya memiliki fungsi pada bidang penuntutan saja, namun banyak fungsi lainnya, terutama dalam hal perdata dan tata usaha negara. Nah, di sini kita sudah kedatangan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, yaitu mari kita sambut ada Bapak Reza Saifullah Yusa, SH. Selamat datang Bapak, apa kabar Bapak? Apa kabar Pak Reza? Alhamdulillah kabar baik. Baik. Kabar baik, segar dan semangat. Tamu kita yang kedua ada siapa, Robi? Oh iya, ini tamu yang juga tak kalah luar biasa ya. Sudah datang di hadapan kita, salah satu penerima manfaat dan fungsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat, yaitu BUMN dari sektor perbankan. Ya, telah datang di hadapan kita, yaitu pimpinan cabang PT BRI Persero, kantor cabang Sumbawa Besar, Bapak Grifan Dwi Okta. Iya, betul. Terima kasih. Selamat datang Pak Grifan. Terima kasih Apa Mas kabar, Robi, Pak? Mbak Dia. Ya baik kabarnya, alhamdulillah. Gimana Pak perjalanan dari Sumbawa Besar ke Taliwang? Lumayan lancar, alhamdulillah. Lumayan lancar ya Pak, Ya. walaupun jalanan berliku. Iya, berliku. Apa Melewati cukup mengocok bukit-bukit. perut, Pak? Ya. Atau aman-aman saja Pak? Karena Aman sih, aman. Sudah biasa ya, sudah biasa. ya Pak ya. Siap. Sudah biasa. Nah, biasa. berhubung di sini kita sudah kedatangan Bapak Kasidatun Kejari KSB, maka mohon izin Bapak Reza, mungkin dapat sedikit dipaparkan terkait apa saja sih tugas pokok serta fungsi dari Seksi Datun Kejari KSB. Mohon Bapak. Betul. Ya, makasih sebelumnya Mbak Diah dan Siap, Mas Bapak. Robi. Siap. Jadi perlu dijelaskan bahwa fungsi kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan itu sebagai penuntut umum. Nah, selain sebagai penuntut umum, kejaksaan juga punya fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, fungsi dalam bidang perdata tata usaha negara ini fungsi kejaksaan khususnya yang menyangkut terkait dengan bantuan hukum, menyangkut terkait dengan pertimbangan hukum, terkait dengan pelayanan hukum, ya, maupun terkait dengan tindakan hukum lainnya. Nah, dalam bidang perdata dan tata usaha negara ini artinya bahwa kejaksaan itu berfungsi untuk mewakili negara. Berfungsi untuk mewakili negara terhadap permasalahan-permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya seringkali, jadi petugas kejaksaan yang ditugaskan dalam perdata dan tata usaha negara itu disebut sebagai jaksa pengacara negara. Ya. Nah, selain fungsi untuk pelayanan terhadap negara tersebut, juga ada fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi pelayanan hukum kepada masyarakat ini dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan diberikan kewenangan juga, diberikan tugas juga untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, memberikan penjelasan hukum, memberikan pertimbangan hukum dalam ini, tapi tidak bisa dalam hal mewakili, dalam hal diberikan kuasa ataupun sebagai mewakili di pengadilan tidak bisa. Tapi kalau untuk negara, dalam hal ini negara ini terhadap lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, nah, tentunya kemudian dengan dasar surat kuasa, ya, surat kuasa khusus yang diberikan oleh lembaga-lembaga negara ini kepada jaksa. Nah, ini yang akan ditindaklanjuti kemudian dalam bentuk SKK ini, ya, yang akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sebagaimana yang dibutuhkan oleh pemberi kuasa tersebut. Apakah itu berupa permintaan untuk dilakukan pendampingan hukum, apakah itu berupa permintaan dilakukan bantuan hukum, baik itu dalam hal litigasi atau di dalam pengadilan ataupun non litigasi di luar pengadilan. Mungkin itu yang ini. Ya. Nah, ternyata banyak sekali tugas serta fungsi yang dijalankan oleh Seksi Datun, nggih Pak. Nah, menyambung pertanyaan sebelumnya, jadi
apa aja sih program-program ataupun inovasi-inovasi yang diberikan oleh Seksi Datun terutama di Kejari KSB dalam hal mendukung Astacita dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto dalam hal kaitannya dengan kerjasama yang terjalin dengan pemerintah daerah ataupun BUMN maupun BUMD. Mungkin bisa dapat jelasan Bapak? Dalam hal Astacita ya, dalam hal Astacita ini fungsi kejaksaan khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara ini cukup luas juga, cukup luas juga, cukup banyak juga. Nah, dalam Astacita ini salah satu beberapa poin dalam Astacita Pak Prabowo ini, Pak Presiden kita itu pertama terkait dengan hal penegakan hukum, terkait juga dengan kemudian pengembangan sektor usaha UMKM ya. Betul. Ini cukup kita di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ini cukup banyak berperan aktif. Salah satunya melalui pendampingan hukum kepada dinas-dinas ya yang berkaitan langsung dengan program-program Astacitanya Presiden Prabowo. Nah, selain itu juga dalam hal pengembangan pengembangan usaha kreatif masyarakat atau UMKM ya, terkait dengan UMKM juga. Ini kita mendorong supaya di KSB ini UMKM bisa tumbuh lebih baik lagi dengan optimal. Dengan optimal dengan segala semua program yang ada dalam di pemerintah daerah maupun program-program dari BUMN, BUMD. Nah, seperti program-program bantuan pendanaan ya, bantuan pendanaan yang ada di sektor perbankan ya, seperti di BRI kan ada juga, ataupun di BUMN maupun BUMD lainnya itu ada juga yang kita ini. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini kami dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret sekarang ya, sampai dengan bulan Maret ini surat kuasa khusus yang diberikan kepada kita dari BUMN maupun dari BUMD itu sudah hampir 80 SKK. Wow. Dengan nilai itu sekitar 5 miliar lebih nilai keseluruhannya. Jumlah yang sangat fantastis nggih, Pak. Nggih. Wah, jadi menarik nih, karena tadi barusan Pak Reza sudah menjelaskan mengenai program dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo ya, yaitu salah satunya melakukan pendampingan hukum kepada BUMN, yakni pada kali ini kita khususnya ya. BRI cabang Sumbawa Besar. Oke, maka dari itu mohon izin Bapak, sebelum kita membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan program dan inovasi dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat oleh Pak Reza, program-program yang mendukung terwujudnya Astacita Presiden. Supaya adil nih Pak, bisa dijelaskan sedikit mengenai program dan inovasi yang dipersembahkan oleh BRI, khususnya BRI cabang Sumbawa Besar ya, yang mana mendukung terwujudnya Astacita Presiden. Persilakan Pak Grifan. Oke, makasih Mas Robi sama Mbak Dia. Siap, Pak Kasih Datun ya. Jadi mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu gitu ya. Mungkin kan agak bingung gitu kan. Nah, ini dari Sumbawa Besar kok sampai di Sumbawa Barat kan. Oh iya, boleh. Ya, jadi kalau saya sebagai pemimpin cabang BRI Sumbawa Besar. Jadi perlu diketahui oleh teman-teman semua gitu ya. Jadi BRI Sumbawa Besar itu wilayah kerjanya ada 2 kabupaten. Yang pertama di Kabupaten Sumbawa dan yang kedua di Kabupaten Sumbawa Barat. Ya. Untuk khusus spesifik di Sumbawa Barat sendiri kita ada beberapa unit kerja, itu 1 BRI KCP Taliwang dan ada 3 BRI unit, itu ada BRI unit Maluk, Seteluk dan unit Taliwang, gitu. Jadi ada 3 BRI unit dan 1 kantor cabang pembantu. Nah itu 4 unit kerja tersebut masih di wilayah supervisi kami yang ada di BRI Sumbawa Besar, gitu. Jadi biar nanti tidak bingung gitu ya Pak Kasih Datun ya. Tadi menyambung pertanyaan dari Mas Robi tadi terkait program apa? Sebenarnya kalau fungsi bank itu ya,
fungsi bank itu kan kita menghimpun dana dari masyarakat gitu ya, dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit gitu. Dan kita sebenarnya kalau produk-produk banyak juga gitu kan, tabungan ada Simpades, ada Britama, kita punya giro, punya deposito juga gitu kan. Terus dari sisi pembiayaan juga mungkin yang populer selama ini gitu ya, yang di kalangan masyarakat dan salah satu program pemerintah juga gitu ya, yaitu KUR, kredit usaha rakyat. Selain KUR kita juga banyak produk lagi yang lain gitu, pembiayaan pinjaman komersial lainnya gitu kan, seperti modal kerja biasa, investasi, dan ada KPR bahkan gitu ya. Jadi bahkan pinjaman karyawan, potong gaji, payroll kita juga punya gitu Mas Robi. Kita PNS nih Pak ya. Ya, betul. Itu berarti kan salah satu produk atau layanan yang dimiliki oleh BRI. Iya kan? betul, BRI secara umum ini ya. kan termasuk pengguna jasa. Iya, betul. Pengguna secara langsung malah. Pengguna langsung kita nih. Gitu Mas Robi. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Grivan gitu. Saya agak menyinggung sedikit nih mengenai program-program yang ada di BRI. Ya. Salah satunya yaitu KUR tadi kan, kredit usaha rakyat. Kita juga pengen tahu nih secara singkat namun secara spesifik juga. Ya. Karena Gitu, lumayan mengenai- menarik ya. Betul. Ya. Mengenai KUR itu sendiri, apa sih itu KUR gitu kan? Ya. Orang mungkin ada yang belum familiar kan. Ya. Kemudian ya bagaimana? Ya, oke. Jadi ini Mas Robi, jadi KUR itu adalah salah satu produk pembiayaan dari perbankan gitu ya. Jadi spesifik di KUR BRI gitu. Jadi KUR itu adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah gitu ya, baik itu individu ya kan, yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha produktif layak gitu ya, namun dari sisi agunan gitu ya, dia masih kurang gitu atau tidak punya agunan gitu. Untuk mekanismenya gimana Pak? Nah, kalau dari KUR sendiri sebenarnya ada dua. Yang pertama KUR mikro dan yang kedua ada KUR kecil gitu. Jadi masyarakat juga bisa mengakses apa itu KUR mikro, apa itu KUR kecil gitu ya. KUR mikro itu adalah pinjaman pembiayaan dari bank dengan jumlah plafon maksimal 100 juta. Sedangkan KUR kecil itu 100 sampai dengan 500 juta. Gitu lah. Terus kalau untuk mekanismenya siapa sih yang bisa menerima KUR gitu ya? Yang pertama ya dia harus punya usaha dulu gitu kan. Karena jelas kan kita pembiayaan usaha produktif ya. Jadi dia harus punya usaha dulu, baik itu pertanian, peternakan, perikanan, produksi ataupun yang lainnya, dan perdagangan juga bisa gitu. Jadi yang berhak menerima adalah orang nasabah ya yang memiliki usaha minimal 6 bulan. Jadi dia sudah berjalan 6 bulan gitu. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami juga oleh masyarakat juga ya. Jadi kadang-kadang orang baru mau mulai usaha tapi langsung minjem modal gitu. Jadi dari sisi syarat sebenarnya itu belum bisa memenuhi gitu ya. Jadi minimal harus 6 bulan dulu 6 ya. bulan dulu harus sudah berjalan gitu kan. Jadi misal dia punya usaha jual kelontong atau apalah bahan pokok gitu ya, sembako gitu ya. Jadi minimal dia harus jalan dulu selama 6 bulan. Terus yang berikutnya ya kalau persyaratan sih umum ya. Jadi kayak KTP, NPWP, KK gitu ya. Terus sama surat izin usaha gitu. Dan mungkin ya surat rekomendasi dari kepala desa dan sebagainya, itu sebagai syarat tambahannya. Gitu sih Mas Robi. Oh gitu ya. Jadi kalau mau ini ya harus ada usaha. Iya. Usaha dulu ya. Iya. Nanti juga ini kan bukan ini, tapi ini ada tambahan modal. Ya. Tambahan Jadi modal. sudah berjalan. Jadi usaha sudah berjalan, nah ini diberikan tambahan modal. berarti bukan modal awal ya. Dan harus bertahan 6 bulan dulu Robi baru bisa. Survive dulu 6 bulan Iya, baru kita harus mengajukan survive dulu 6 KUR, bulan, gitu betul. ya. Betul. Berarti nanti juga dilihat ya apakah ini masuk ke kategori KUR kecil ataupun KUR mikro gitu Betul, kan. KUR mikro atau yang KUR kecil ya. Nah, nanti dilihat ya ada skop-skopnya gitu kan. Betul, indikatornya Mas tertentu Robi. ya. Ya. Terus menyambung dari pembahasan sebelumnya nih yang mengenai KUR. Saya mau nanya juga apakah semua UMKM itu berhak menjadi debitur KUR? Ya. Kemudian juga indikatornya apa aja sih? Ya. Ya karena di Kabupaten Sumbawa Barat ini kan banyak sekali UMKM gitu kan. Dan sudah menjamur ya. Dan tidak menutup kemungkinan UMKM yang ada di Sumbawa Barat ini tertarik semuanya berminat untuk menjadi debitur debitur KUR. KUR. Gitu. Ya, jadi gini untuk syaratnya ya. Jadi kalau
KUR itu yang pertama dia sama sekali belum pernah menikmati fasilitas pinjaman komersial. Jadi memang KUR ini kan suku bunganya beda ya. Jadi ada suku bunga khusus yang diberikan subsidi oleh pemerintah gitu ya. Jadi secara umum suku bunga KUR itu kan 6% dia. Jadi bertahap dia ada 6% sampai dengan 9%. Itu tergantung dia ngambil pinjaman pertama itu 6%, kedua itu 7%, ketiga itu 8%, keempat itu 9%. Jadi yang perlu dipahami adalah yang berhak mendapatkan KUR itu bahwa dia memang benar-benar belum pernah menikmati pinjaman komersial lainnya. Jadi misalnya dia sebelumnya sudah pernah, dia usaha udah lama gitu ya, sudah pernah pinjam di bank gitu. Kalau dia sudah pernah menikmati pinjaman komersial, dia tidak berhak mendapatkan KUR. Gitu Mas. Jadi itu yang harus benar-benar dipahami. Kadang-kadang seringkali ada masyarakat gitu ya yang mengajukan dulu pernah minjem pinjaman komersial gitu ya, yang bukan KUR, terus dia tiba-tiba pengen KUR gitu kan. Nah itu enggak bisa dia gitu. Jadi memang harus benar-benar KUR ini kan salah satu stimulus ya, salah satu stimulus untuk mendongkrak perekonomian Indonesia gitu ya. Makanya masyarakat diberikan kemudahan dan diberikan subsidi bunga bagi pemula gitu. Jadi tujuannya itu memang untuk UMKM yang pemula gitu. Jadi memang belum pernah menikmati fasilitas pinjaman komersial lainnya. Gitu Mas Robi. Jadi secara khusus seperti itu. Berarti walaupun ini untuk pemula tapi bukan berarti di awal ya. Betul. Ya harus minimal 6 bulan dulu. Iya betul. Lagi-lagi gitu betul. Dan belum pernah mengajukan pinjaman komersil. Iya gitu. betul. Wah tentunya program ini semakin membantu untuk perputaran perekonomian di wilayah kita nggih Pak. Ya. Nah lantas kembali lagi ke Pak Kasidatur nih Ya. Pak. Mohon izin bertanya kembali. Nah peran spesifik apa saja yang diberikan oleh Seksi Datun selama terjalinnya kerjasama dengan BRI ini Pak dalam hal pendampingan hukum? Mohon dijelaskan sedikit Pak. Dengan BRI ini kan BUMN ya. BUMN, betul. Nasional. Nah kita sendiri di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ini sudah melakukan MOU dengan BRI dan itu sudah tiap tahun Pak ya kita perbarui. Nah kerjasama yang kita lakukan khususnya yang terkait dengan program BRI yang terkait dengan KUR ini tentu dia karena ini berangkat dari dasar ini berangkat dari perjanjian yang dibuatnya atau akad kredit yang dibuat. Ketika sudah dilaksanakan atau sudah disepakati untuk diberikan fasilitas berupa pinjaman seperti KUR itu, maka nanti akan dituangkan kemudian dalam sebuah kesepakatan atau biasanya disebut dengan akad kredit Pak ya. Dibuatlah akad kredit. Nah dalam pelaksanaan ini tentu akad kredit ini kan dasar-dasarnya dasar perjanjian yang jelas bahwa berdasarkan pada hukum perdata kan gitu. Nah jadi dalam pelaksanaan kerjasama yang kita lakukan salah satunya tugas kami adalah bahwa perjanjian ini dilaksanakan sepenuhnya. Perjanjian ini dilaksanakan sebagaimana yang sudah diperjanjikan. Gitu. Jadi bagaimana kemudian kita jaksa pengacara negara kemudian menghindari adanya bentuk-bentuk cedera janji ataupun bentuk-bentuk wan prestasi yang dilakukan oleh para pihak itu. Nah, apabila misalkan terjadi persoalan, misalkan ada pelanggaran terhadap apa yang sudah diperjanjikan dalam kontrak itu, ini kan bisa menimbulkan kerugian bagi para pihak yang ada. Betul. Nah, biasanya kami akan mendapatkan surat kuasa khusus dari pimpinan Bank BRI cabang Sumbawa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Salah satunya tahapan awal tindakan hukumnya adalah melakukan mediasi atau negosiasi ya dengan pihak ya, dengan para pihak ya, dengan pihak-pihak yang ada, dengan khususnya dengan pihak nasabah mungkin ya yang sering kali dilakukan. Nah, di sini sebenarnya pertama kita memastikan bahwa nasabah itu dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan itu dengan benar. Betul. Sesuai dengan apa yang sudah disepakati di sana, yang sudah ditandatanganinya. Dalam pelaksanaan ini
ya kita mengundang pihak nasabah untuk kita bisa duduk bersama membicarakan terkait dengan penyelesaian persoalan-persoalan tunggakan-tunggakan yang ada. Biasanya seperti itu. Nah, nanti ini pun setelah selesai kita lakukan, tentu kita buat evaluasi bersama-sama dengan BRI untuk kemudian menilai bagaimana pelaksanaan dari pernyataan yang sudah dibuat itu. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti ketika tidak suatu permasalahan harus diselesaikan secara mediasi dulu, dipertemukan antara kedua belah pihak dulu ya Pak. Nah, jadi ini kan dasarnya kesepakatan yang dibuat dasarnya adalah hukum perdata. Dasarnya ada ini perikatan yang dibuat adalah tindakan keperdataan. Nah, oleh karena itu cara-cara penyelesaiannya pun dilakukan dengan cara-cara keperdataan juga. Ya kan? Melalui negosiasi, mediasi, kan itu tahapan-tahapan lakukannya. Ataupun kalau misalkan ini sampai tahapan selanjutnya melalui somasi atau bahkan ujungnya itu sampai ke gugatan di pengadilan berupa gugatan sederhana biasanya yang berarti dilakukan. Sampai ke tahap litigasi juga nggih Pak? Sampai tahap. Jadi ada dua tahap, tahapan non litigasi sama tahapan litigasi gitu. Tahapan non litigasi ya tahapan dari mulai mediasi, negosiasi. Nah, kalau sudah di pengadilan namanya sudah tahapan litigasi. Siap. Ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Jadi mungkin menambahkan ya Mbak Diah ya. Jadi memang selama ini yang terjadi kerjasama kami dengan kejaksaan gitu ya. Jadi kalau seringkali yaitu tadi yang dari lebih kepada somasi gitu ya melalui datun gitu ya. Jadi itu hanya salah satu bentuk upaya kami saja gitu. Jadi khusus spesifik kepada nasabah-nasabah memang ya mohon maaf nih kan kadang-kadang nasabah ada yang bandel juga ya. Jadi sudah menerima kredit tapi pada saat jatuh tempo tidak bisa melakukan pembayaran gitu. Sebenarnya upaya pun sudah kita lakukan, banyak sekali upaya yang sudah kita lakukan. Pasti kita negosiasi sendiri dengan nasabah itu sudah pasti gitu kan. Bahkan keringanan restrukturisasi gitu kan sudah bisa kita berikan gitu. Bahkan sampai lelang pun gitu kan karena ada hak tanggungannya. Tapi di sini kami mencoba kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat gitu ya. Jadi siapa tahu gitu kan dengan melakukan mediasi ini melalui jaksa pengacara negara itu bisa lebih efektif gitu. Dan ternyata lumayan juga ya Pak Kasih Datun ya. Jadi kita sudah kerjasama dari tahun lalu dari pihak BRI dengan kejaksaan lumayan hasilnya gitu loh. Jadi ya ini kita juga apresiasi juga sih dengan kepada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat gitu ya karena sudah membantu kami gitu ya khususnya untuk penanganan kredit bermasalah yang ada di kami di BRI Sumbawa gitu. Gitu sih Mbak Diah, Mas Robi. Jadi tambahannya tindakan dari pihak bank pun ketika dia memberikan kuasa pada kita itu sudah melalui tahapan-tahapan proses-proses yang memang ada di BRI sendiri. Dari mulai teguran Pak biasanya ya, teguran pertama, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan sampai yang ketiga sudah dilayangkan, baru diserahkan kepada kami di Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan tahapan-tahapan seperti yang disebutkan. Nah, tindakan ini pun melalui bukan hanya soal surat menyurat Pak ya, tapi sudah dikunjungi, sudah diinikan oleh pihak BRI-nya. Artinya penyerahan ke SKK ke kejaksaan itu istilahnya bisa kita bilang ya upaya salah satu upaya penyelesaian masalah. Siapa tahu dengan siapa tahu dengan adanya dari bantuan dari Jaksa Pengacara Negara mungkin masyarakat juga akan lebih aware gitu ya karena yang kita salurkan pun ini kan juga BUMN ya, uang BUMN ya, negara juga. Uang negara juga gitu. Apalagi tadi kalau misalnya kur juga gitu ya. Jadi ya itulah salah satu cara kita untuk ini menyelesaikan kredit bermasalah gitu. Gitu ya. Memang tidak semuanya gitu ya kita berikan kuasa kepada kejaksaan gitu ya. Jadi itu hanya salah satu bagian saja gitu. Dan ternyata lumayan juga dampaknya gitu. Dampaknya lumayan. Betul. Ya, antara BRI dengan kejaksaan. Iya, betul sekali. Betul Mas Robi. Berarti suatu
kerjasama yang luar biasa yang terjalin. Saling menguntungkan. Enggak, kalau ini sih kami alhamdulillah ya mendapatkan kepercayaan dari teman-teman BUMN khususnya BRI untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dan itu suatu kepercayaan yang diberikan yang luar biasa. Kami apresiasi pada teman-teman dari BRI. Nah, dan memang kami juga melakukan penyelesaian juga dengan tahapan-tahapan hukum yang benar ininya dan gitu, sehingga langkah-langkah yang kami harapkan ya langkah-langkah penindakan tindakan ini juga dilakukan dengan cara-cara yang benar juga. Nah gitu. Ya berarti ini kan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa ya dari hasil kerjasama antara Kejaksaan dengan BRI. Bahwa kalau dalam pelaksanaan kerjasama yang kami lakukan antara BRI dan Datun Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ini, alhamdulillah kita sudah berjalan cukup maksimal. Dan yang pasti sebenarnya kesadaran hukum masyarakat itu tinggi. Ya kesadaran hukum masyarakat itu tinggi. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan ini kita tidak ada persoalan yang cukup signifikan cara ininya, dan karena memang dari nasabah-nasabah yang ada juga memiliki kesadaran hukum tinggi itu dan kooperatif juga dan ya kooperatif Pak. juga. Ya itu hal yang cukup mendukung keberhasilan kita ya dalam beberapa tahun ini Pak ya dalam pelaksanaan itu, khususnya kemarin di tahun 2024 Pak ya. Alhamdulillah sekitar 11 kalau nggak salah 11 miliar Pak ya bisa kita kembalikan. Luar biasa. Luar biasa ya benar. Berarti bisa langsung dilanjut dengan closing statement. Dimulai dari Pak Grifan, nanti kemudian dilanjut oleh Pak Reza. Silakan. Terima kasih. Jadi kalau closing statement dari saya, tentunya harapan kami dari BRI khususnya BRI Sumbawa Besar gitu ya, termasuk juga unit kerja kami yang ada di Sumbawa Barat gitu, tentunya kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini antara BRI dengan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat bisa terus terus terjalin gitu, bahkan mungkin bisa kita tingkatkan lagi gitu ya, kita tingkatkan lagi dari sisi segala hal gitulah. Jadi kita saling support, kita saling kerjasama. Ya harapan kami dari BRI ya terus berlangsung gitu ya, terus berlangsung dan ya ya yang pasti manfaatnya sangat banyak sekali yang bisa kita terima gitu ya, khususnya di perdata di Datun ya di ini. Itu sih Mas. Itu aja. Terima kasih konsistennya Pak Grifan. Silahkan dilanjutkan Bapak kasih. Karena kita tunggu-tunggu loh Pak. Ini yang kita ini yang ditunggu-tunggu. Tapi yang pasti ini silakan, bahwa kami bidang perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan hukum kepada baik itu BUMN, BUMD, instansi negara, instansi daerah maupun pada masyarakat ya semaksimal mungkin. Dan juga kami tetap mengharapkan apabila ada kritikan dan saran yang diberikan kepada kami ya kami silakan langsung disampaikan dan kami akan terima dan kami akan coba terus berbenah sehingga bisa mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada seluruh stakeholder kami. Siap. Terima kasih Bapak atas closing statement yang Sama-sama. telah disampaikan. Terima kasih Pak Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber pada podcast Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat pada kali ini. Nah tentunya dari pembahasan kita tadi semakin membuka wawasan serta pemahaman kita terkait dengan program-program yang telah dipersembahkan oleh instansi-instansi terkait dalam mendukung terwujudnya Asacita Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Sesuai dengan janji kita pada podcast perdana kemarin, kita akan membacakan 5 komentator sebagai 5 top komen pada episode perdana kemarin. Ya. Oke, untuk yang pertama nih. Ada siapa aja itu pemenangnya Robi? TWH_Wah Theo. 2 Sardianto Sarden. 3 Danang Linggarjati. 4 V Putri. Dan yang terakhir DH from Samintan Raya. Untuk pengambilannya kemana nih Di? Nah untuk pengambilannya para pemenang bisa langsung untuk mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat ataupun menghubungi kontak person yang tertera di description box pada YouTube ini. Kemudian untuk teman-teman dan sobat Adiaksa sekalian, jangan lupa komen
dengan komentar yang terbaik pada episode kali ini karena kita akan bacakan lagi di episode selanjutnya. Maka dari itu stay tune terus ya. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.